Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berhenti sejenak? Bukan untuk berbicara, bukan untuk mengeluh, tapi hanya diam dan memperhatikan sekitar. Lihat langit di atas kepala kita. Awan bergerak tanpa suara. Angin berhembus tanpa terlihat, namun semuanya terasa. Saat itulah sebenarnya alam sedang berbicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketenangan. Allah menciptakan alam bukan sekadar pemandangan. Tidak hanya indah untuk dipandang, namun penuh dengan tanda-tanda kebesarannya. Masalahnya bukan alam yang diam, tetapi hati manusialah yang terlalu sibuk, terlalu ramai oleh pikiran, terlalu penuh oleh urusan dunia. Padahal jika kita mau merenung, alam adalah guru paling jujur. Ia mengajarkan tanpa menghakimi, menegur tanpa menyakiti. Hari ini, mari kita belajar kembali. Bukan dari suara manusia, tetapi dari bisikan alam. Karena hanya hati yang tenang, yang mampu menangkap pesan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita benar-benar memperhatikan gunung? Ia berdiri tinggi, diam, seakan tidak peduli siapa yang datang dan pergi. Gunung tidak memilih musim. Saat matahari terik, ia tetap berdiri. Saat hujan turun berhari-hari, ia tetap bertahan. Gunung menerima segalanya tanpa keluhan. Tanpa protes, ia tidak berkata, "Kenapa aku diuji seperti ini?" Ia hanya menjalankan tugasnya, menjadi penopang bumi, menjadi penyeimbang alam. Begitulah seharusnya iman seorang manusia. Tidak selalu harus terlihat kuat, tidak harus selalu berbicara, namun tetap berdiri dalam ketaatan. Dalam hidup kita akan diuji dengan masalah keluarga, dengan ekonomi, dengan kehilangan, dengan kekecewaan. Kadang hati ingin menyerah, ingin pergi, ingin berhenti. Namun gunung mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu berisi, tidak selalu terlihat. Gunung tetap kokoh, bukan karena tidak diuji, tapi karena ia mampu bertahan. Diamnya gunung bukan tanda kelemahan. Justru disitulah letak kekuatannya. Jika hari ini kamu merasa lelah, merasa beban hidup terlalu berat, ingatlah gunung, tetaplah berdiri. Meski perlahan, meski tertatih. Karena Allah tidak menilai seberapa keras kamu mengeluh, tapi seberapa kuat kamu bertahan dalam keimanan. Dan percayalah, yang Allah kuatkan hari ini adalah mereka yang siap menerima pertolongannya esok hari. Coba perhatikan air. Ia selalu mengalir ke tempat yang rendah, tidak pernah memilih jalan yang tinggi, tidak pernah ingin terlihat. Air tidak sombong. Ia datang dengan tenang, pergi tanpa suara. Namun jangan remehkan air yang lembut inilah, yang perlahan mengikis batu paling keras. Air tidak memamerkan kekuatannya. Ia bekerja dalam diam, tapi manfaatnya dirasakan semua makhluk. Begitulah seharusnya hati seorang manusia. Semakin rendah di hadapan Allah, semakin kuat di hadapan ujian. Seringkali manusia ingin diakui, ingin dihormati, ingin dipuji. Padahal kemuliaan sejati bukan terletak pada tingginya kedudukan, tapi pada rendahnya hati. Air tidak pernah berkata, "Aku paling berguna." Namun tanpa air, tidak ada kehidupan. Jika hari ini kamu merasa tidak dianggap, merasa usahamu tidak dilihat, jangan kecewa, belajarlah dari air. Ia terus mengalir, terus memberi manfaat. Meski tidak selalu dipuji, karena Allah melihat apa yang manusia abaikan. Dan di hadapan Allah, hati yang rendah lebih mulia daripada kepala yang terangkat penuh kesombongan. Setiap pagi matahari terbit, tanpa pernah bertanya, tanpa menunggu balasan. Ia datang membawa cahaya, menghangatkan bumi, memberi kehidupan. Matahari tidak memilih siapa yang layak menerima sinarnya. Ia menyinari yang taat dan yang lalai, yang bersyukur dan yang kufur. Ia tidak pernah berkata, "Kenapa aku memberi pada mereka?" Ia hanya menjalankan tugasnya. Begitulah keikhlasan, memberi tanpa berharap pujian. Berbuat tanpa menunggu balasan manusia. Dalam hidup, seringkali kita kecewa karena kebaikan tidak dihargai, karena usaha tidak diakui. Namun matahari mengajarkan kita bahwa nilai sebuah amal bukan diukur dari tepuk tangan manusia, tetapi dari keikhlasan di hadapan Allah. Matahari tetap bersinar, meski ada yang mencela panasnya, meski ada yang bersembunyi darinya. Jika hari ini kamu berbuat baik, namun tidak dihargai, jangan berhenti. Teruslah bersinar, teruslah memberi manfaat. Karena Allah tidak pernah lalai mencatat setiap kebaikan, sekecil apapun, dan kelak cahaya keikhlasan itu akan menerangi hidupmu di dunia dan di akhirat. Ketika matahari tenggelam, malam datang perlahan tanpa tergesa, tanpa suara siang yang terang. Berganti gelap, namun bukan untuk menakutkan, melainkan untuk menenangkan. Di malam hari, aktivitas mulai berhenti, suara mereda, dan hati mulai berbicara. Malam mengajarkan kita tentang ketundukan, bahwa tidak semua harus terang,
Tidak semua harus terlihat. Tidak semua harus dijelaskan. Ada doa yang lebih jujur saat diucapkan dalam sunyi. Ada air mata yang lebih ikhlas saat jatuh tanpa disaksikan manusia. Allah menjadikan malam sebagai waktu untuk kembali, untuk berserah, untuk mengadu. Jika siang hari kita kuat di hadapan manusia, malam mengajarkan kita untuk lemah di hadapan Allah. Tidak ada kepura-puraan di malam hari. Tidak ada pencitraan, yang ada hanya hamba dan Rabb-Nya. Jika hidup terasa berat, jika hati terasa lelah, jangan lari dari malam, datanglah, diamlah, dan bersujudlah, karena seringkali pertolongan Allah datang melalui doa-doa sunyi di waktu malam. Angin tidak pernah terlihat, namun kehadirannya terasa. Ia menggerakkan awan, mengayunkan dedaunan, menyentuh wajah kita tanpa izin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita percaya ia ada, karena dampaknya nyata. Begitulah takdir Allah. Tidak selalu kita pahami, tidak selalu sesuai rencana, namun selalu tepat. Seringkali kita bertanya, kenapa harus aku? Kenapa ini terjadi sekarang? Namun angin mengajarkan kita bahwa tidak semua harus dimengerti. Untuk bisa dipercaya, angin datang, kadang lembut, kadang kencang. Begitu pula ujian hidup, ada yang menenangkan, ada yang mengguncang. Namun semuanya bergerak atas izin Allah, dengan tujuan yang tidak sia-sia. Jika hari ini hidupmu terasa tidak menentu, merasa kehilangan arah, merasa tidak memegang kendali, tenanglah. Angin pun tidak memilih kemana ia berhembus, namun Allah yang mengarahkannya. Percayalah, saat kamu menyerahkan urusanmu kepada Allah, Ia akan menggerakkan hidupmu ke arah yang terbaik. Meski jalannya tidak selalu nyaman, akhirnya selalu penuh hikmah. Perhatikanlah pohon yang tumbuh tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ingin tinggi, tidak memaksa ingin berbuah. Pohon memulai hidupnya dari biji yang kecil, tertanam dalam tanah. Gelap tidak terlihat oleh siapapun, akar bekerja lebih dulu, menembus tanah, mencari air, menguatkan pegangan. Semua itu terjadi dalam diam, tanpa sorotan, tanpa pujian. Begitulah kesabaran, ia bekerja di tempat yang tidak terlihat, namun menentukan kekuatan yang terlihat dalam hidup. Kita sering ingin hasil cepat, ingin sukses segera, ingin doa langsung terkabul. Namun pohon mengajarkan kita bahwa yang kuat tidak lahir dari proses yang instan. Jika akar rapuh, pohon akan tumbang, meski batangnya tinggi. Begitu pula manusia, jika imannya dangkal, ia mudah roboh saat ujian datang. Jika hari ini usahamu belum terlihat, jika doamu belum terjawab, jangan menyerah. Akar sedang dikuatkan, kesabaran sedang dilatih. Karena Allah tidak menunda tanpa alasan. Ia sedang mempersiapkanmu agar ketika waktunya tiba, kamu mampu menanggung hasilnya. Dari gunung yang kokoh, dari air yang rendah hati, dari matahari yang ikhlas, dari malam yang menenangkan, dari pohon yang sabar, dan dari angin yang mengajarkan percaya. Semua itu bukan kebetulan. Allah tidak menciptakan alam tanpa tujuan. Alam adalah guru sunyi. Ia tidak berbicara dengan suara, namun pesannya sampai ke hati. Bagi siapapun yang mau merenung, sayangnya, manusia sering terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa membaca tanda-tanda Allah. Padahal ketika hati lelah, ketika iman melemah, ketika hidup terasa sempit, alam selalu siap mengingatkan, mengajak kita kembali kepada Sang Pencipta. Jika hatimu terasa keras, lunakkanlah dengan merenung. Jika jiwamu terasa kosong, isilah dengan mengingat Allah. Karena semakin dekat kita dengan alam, seharusnya semakin dekat pula kita kepada Allah. Semoga setelah ini, kita tidak hanya melihat alam sebagai pemandangan, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup ini sementara dan tujuan kita adalah kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.